Ya, Tribuners, kembali lagi dalam program Solo on Cam. Untuk pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas putar pilkada tahun 2020 yang sedianya akan dilaksanakan pada Desember tahun 2020. Telah hadir di sini pengamat politik dari Universitas Bangun Nusantara, Pak Joko Sunyono. Halo Pak Joko. Halo, selamat sore Mas Agil. Ya, siap. Ya Pak Joko, mengingat dari rencana KPU sendiri yang akan menggelar pilkada pada Desember 2020 dan tahapannya sendiri yang akan direncanakan akan dibuka kembali pada tanggal 15 Juni besok. Dari pengamatan Pak Joko sendiri seperti apa? Seperti apa Pak? Apakah nanti pilkada tahun 2020 sendiri ini akan tetap berjalan efektif Pak? Ya, baik, terima kasih untuk Mas Agil dan selamat sore untuk pemirsa Tribun's Video. Jadi terkait dengan pelaksanaan pilkada 2020, khususnya untuk pilkada Sukoharjo yang kemarin sempat mundur untuk tahapan. Jadi karena ada bencana alam yaitu wabah COVID-19 dan ini akan dimulai lagi tahapan untuk pilkada begitu. Saya kira tidak masalah dan harus tetap dilaksanakan tahapan itu begitu. Jadi kehidupan harus tetap berlangsung di bidang apapun, tidak terkecuali di juga untuk suksesi kepemimpinan politik pilkada begitu. Dan negara juga sudah mencanangkan, pemerintah sudah mencanangkan untuk new normal begitu. Tahapan untuk pilkada dari nanti DP4 data penduduk dari Capil selanjutnya untuk mengarah lagi ke DPS-HP, DPS, terus nanti ada pendaftaran, ada coklit, nggak masalah. Jadi saya kira masyarakat kita sekarang sudah sangat tercerahkan, sadar tentang protokol kesehatan. Gitu. Ya. Kalau terkait dengan pilkada nanti pada Desember 2020, otomatis kan pilkada akan diselenggarakan di tengah pandemi ini. Untuk nanti perkiraan dari jumlah pemilihnya sendiri, Pak, apakah jumlah pemilihnya akan memuaskan, Pak? Apakah nanti juga malah justru sebaliknya, malah jumlah golputnya akan meningkat, Pak, pada pilkada tahun 2020 ini? Kalau terkait dengan wabah COVID-19 ini terkait dengan pemilih tidak ada korelasi. Gitu. Korelasinya terkait dengan calon, ya terkait dengan calon, apakah calon yang akan dipilih oleh masyarakat, oleh warga itu memenuhi harapannya. Kalau tidak memenuhi harapan ya barangkali masyarakat apatis. Gitu. Intinya itu, kalau terkait dengan wabah COVID, mekanisme protokoler kesehatan bisa dilaksanakan. Di TPS bisa dilaksanakan dengan baik, misalnya jumlah TPS masing-masing 350 pemilih, begitu jam bisa diatur ya, misalnya pembukaan jam 7 sampai jam 1, ya bisa diundur sampai jam 2 dengan tahapan-tahapan dibagi misalnya setiap jam 20 atau 40 pemilih, ya, itu bisa membuat suatu inovasi kreativitas untuk tetap berpikir bahwa masyarakat tetap harus produktif dan sehat gitu. Jadi itu tidak mengalami kesulitan. Nah, kalau mengalami barangkali harapan pemilih menurun itu tidak karena wabah ini, justru karena kandidat begitu. Berbicara dengan soal TPS sendiri, Pak. Dari kemarin saya berbincang dengan Ketua KPU Sukoharjo, Pak Nuril Huda, bahwasannya dari KPU Sukoharjo sendiri menyiapkan beberapa skenario seperti penambahan jumlah TPS, kalau asumsi setiap DPT di setiap TPS nanti akan dikurangi, atau perluasan TPS untuk mengurangi budget dari pilkada sendiri. Kalau
mungkin dari Pak Joko sendiri cenderung ke mana Pak? Apakah TPS ini ditambahkan dengan jumlah DPT yang dikurangi atau TPS ini diluaskan atau dilebarkan dengan penambahan bilik dan perluasan mungkin ruang tunggu agar tetap memenuhi protokol kesehatan? Saya kira untuk jumlah DPT di TPS seperti biasanya saja. Biasanya kalau misalnya di daerah tertentu, misalnya TPS 1 di kampung tertentu, di desa tertentu, biasanya 350 ya 350. Ingat bahwa ini hanya memilih satu calon. Berbeda dengan kemarin 2019 memilih 4 DPR, DPRD, ya, DPR RI, DPRD dan DPD dan Presiden. Ini nanti penghitungan pemilih itu 2-3 jam selesai. Ya, barangkali dengan jumlah 350 di bawah jam 6 petugas KPPS sudah selesai. Jadi tidak perlu menambah, mengurangi jumlah DPT, menambah TPS tidak perlu karena yang dipilih hanya satu pilkada begitu Mas. Artinya nanti juga mau tidak mau jika pilkada ini jadi dilaksanakan pada Desember dengan sistem new normal sendiri, kos pilkada sendiri pastinya akan meningkat cukup banyak Pak ya, mengingat dari petugas TPU sendiri, petugas dari KPU sendiri rencananya akan di rapid test dan mungkin protap-protap kesehatan juga akan dilaksanakan. Apakah ini juga akan terlalu membebani APBD daerah Pak, mengingat saat pandemi ini juga PAD di Kabupaten Sukoharjo sendiri saat ini juga menurun, Pak. Mudah-mudahan untuk rapid test swab ya dari pihak DKK, pemerintah daerah tidak harus membayar. Kalau membayar ya pasti akan membengkak. Jumlah petugas itu banyak. Dari petugas pemilih itu ada KPU, ada Bawaslu, ada Bawascam, ada PPK, ada BPS, ada KPPS begitu ya. Ini mohon dari pihak kalau itu diadakan ada rapid test atau swab test itu dari pihak DKK atau siapapun pemerintah yang terkait harus menggratiskan ya karena ini terkait dengan wabah bencana nasional. Jadi kalau setiap anggota KPPS atau PPS untuk menjadi KPPS, untuk menjadi PPS, untuk menjadi PPK harus rapid test dengan bayar sekian ribu, nanti tidak ada masyarakat yang mau menjadi KPPS. Ingat, KPPS, PPS itu adalah relawan. Tidak sesuai antara honor dan resiko hukum yang harus ditanggung. Itu Mas. Bicara soal tahapan sendiri Pak, mengingat mungkin kan saat ini kan dari KPU Sukoharjo sendiri masih baru membuka atau mengaktifkan kembali badan ad hoc dari PPS dan PPK. Nah, bakal ini kan bergulirnya tahapan sendiri akan masuki masa-masa kampanye, sosialisasi dan sebagainya. Apakah nanti kampanye ini kampanye terutama dari calon maupun dari kampanye sosialisasi dari KPU dan Bawaslu sendiri akan berbeda Pak dari tahun sebelumnya Pak? Ya mestinya harus membuat grid ya dari KPU, KPUD membuat kreativitas untuk komunikasi politik, untuk kampanye politik ya. Jadi kalau eranya sekarang adalah era media online, media digital begitu yang mestinya harus dihilangkan rapat-rapat akbar di lapangan-lapangan ya dengan menghadirkan hiburan-hiburan itu harus dihilangkan dulu ya. Masyarakat harus bersabar, untuk kandidat juga harus bersabar. Banyak media-media yang bisa digunakan untuk meyakinkan, untuk mempersuasi dari calon pemilih begitu ya. Harus didominasi untuk media sosial ya, media digital dan sebagainya. Artinya mungkin ada strategi komunikasi tertentu Pak, mengingat kampanye tidak bisa dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan khalayak banyak. Mungkin strategi-strategi yang lebih tepat saat sosialisasi atau kampanye pada pilkada tahun ini seperti apa Pak? Selain dengan penggunaan media ini.
Ya begini, kalau kita bicara tentang ini sudah bicara tentang komunikasi politik, kampanye politik, salah satunya menggunakan periklanan politik, ya, marketing politik begitu ya, memanfaatkan ini kreativitas dari masing-masing kandidat, tetapi harus ada pagar yang dibuat oleh KPUD begitu. Yang paling utama rapat-rapat akbar harus dihilangkan. Ya, bisa kalau kita bicara tentang periklanan ada media lini atas dan media lini bawah bisa dimaksimalkan, ditambah media baru ya, media baru. Jadi kalau media lini atas itu masih bisa tetap menggunakan televisi, radio, menggunakan flyer itu, menyelenggarakan event-event ya. Event-event bisa lewat Google Classroom seperti ini ya, bisa menggunakan Google Classroom, Google Meet begitu. Kampanye seperti yang kita lakukan seperti ini Mas Agil gitu. Sekarang baru tren itu webinar gitu ya. Ada seminar nasional pesertanya 8.000 gitu. Karena kapasitas Zoom terbatas ya di YouTube. Ya silakan mengunjungi YouTube dengan alamat URL tertentu. Itu sekarang dalam kondisi seperti ini KPUD harus membuat pagar itu dan kandidat ya harus bisa menerima dengan kondisi yang baru seperti ini. Tapi Mas Bigobang semuanya harus tetap jalan begitu. Apakah juga diperlukan aturan baru Pak untuk pembatasan para kandidat ini agar tidak mengumpulkan khalayak banyak saat melakukan kampanye Pak? Nah itu pasti nanti di pasal-pasal peraturan KPU itu harus dibuat, terutama terkait dengan kampanye politik ya, terutama yang membuat kerumunan itu harus benar-benar menjadi nomor satu, menjadi pilihan pertama dari KPU. Jangan sampai membuat kerumunan untuk kampanye di lapangan-lapangan itu dengan hiburan-hiburan yang biasanya menarik khalayak itu harus sementara ditiadakan dulu begitu. Menarik sekali Pak. Terkait tahapan sosialisasi maupun kampanye dan dikorelasikan dengan kos kampanye sendiri Pak. Apakah dengan pilkada di tengah pandemi ini memungkinkan bagi para kandidat untuk menekan kos kampanye sendiri? Bahwasanya kan ajang untuk melakukan kegiatan berkumpul orang banyak seperti kampanye di tempat umum kan mungkin akan lebih dibatasi. Sehingga apakah dengan kampanye-kampanye yang lebih masif di media online, apakah akan menekan kos dari kampanye masing-masing kandidat, Pak? Menurut Bapak? Nah, kalau menyangkut kos itu kan masing-masing punya program, punya strategi. Jadi ada komunikasi massa, komunikasi besar tadi yang di lapangan. Tapi ada yang lain, ada komunikasi kelompok ya dengan jumlah 10 orang, 20 orang di ruang yang besar dengan menjaga jarak. Ya itu tugas Panwas juga nanti. Ya Panwas desa atau PPL yang di tingkat dusun-dusun itu harus misalnya harus melaporkan ada kampanye komunikasi kelompok ke jumlah 20 sampai 30 orang ya. Nanti juga harus diatur di peraturan KPU begitu. Boleh kalau misalnya jumlah terbatas 30 sampai 50 orang di aula dibatasi jaraknya misalnya masing-masing kursi 2 meter begitu. Pakai masker begitu sebelum masuk, pakai cuci menggunakan sabun atau hand sanitizer itu harus protokol itu harus tetap dijaga ya. Selain komunikasi kelompok ada komunikasi antar pribadi. Nah, ini mohon maaf ya, ini kuat-kuatan anggaran juga dari masing-masing buat kekuatan, karena nanti saat komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya masyarakat sekarang ya mohon maaf banyak PHK, ya banyak orang tidak bekerja, membutuhkan kebutuhan dasar. Nah, inilah barangkali itu yang paling dituju nanti oleh kandidat gitu.
ini yang dibutuhkan adalah kebutuhan mendasar, tidak citra, tapi kebutuhan mendasar gitu. Artinya isu di pandemi ini, dampak-dampak dari pandemi corona sendiri mungkin menjadi tagar besar bagi para kandidat untuk berkampanye pada pilkada besok nanti, Pak ya? Iya, Mas, pasti itu ya. Selain 9 bahan pokok pangan, juga alat-alat protokol kesehatan seperti masker itu juga bisa dijadikan alat untuk berkampanye gitu ya. Ini itu Pak, bisa terkait dengan kandidat, kita berbicara di luar Sukoharjo, Pak, bahwasanya di Solo dan di Wonogiri, Pak, di Solo ada Pak Ahmad Purnomo yang sudah siap mengundurkan diri jika pilkada diselenggarakan pada 9 Desember. Pak Purnomo sendiri juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri ke PAC PDIP di Solo, dan begitu juga Pak dari Wonogiri, Pak Jeke atau Pak Joko Sutopo, bakal calon Bupati Wonogiri dari PDIP juga mengancam akan mundur dari pilkada jika pilkada dilaksanakan pada bulan Desember nanti. Bapak melihatnya reaksi kedua calon ini seperti apa, Pak? Ya, saya kira itu sebenarnya ada permasalahan. Ya. Saya tidak tahu persis, tapi di internal partai itu ada sesuatu yang menjadikan keputusan itu, gitu. Tapi secara real nyata friksi gesekan itu seperti apa, saya tidak tahu persis. Tapi sebenarnya ada masalah di internal partai. Apakah itu hanya sebatas ucapan politik atau ada tendensi yang lain, Pak? Atau sebuah bentuk kritikan dari pemerintah pusat jika nekat melaksanakan pilkada pada Desember nanti? Maksudnya? Dalam artian kan dua calon ini kan mereka mengancam jika saat pilkada dilaksanakan pada Desember nanti kan mereka untuk mengancam akan mengundurkan diri dari pencalonan. Nah, dari statement seperti itu, apakah ada unsur-unsur politik atau murni ini kritikan atau saran bagi pemerintah pusat untuk menggodok kembali pelaksanaan dari pilkada itu sendiri? Kalau misalnya dilaksanakan bulan Desember, apa untung dan ruginya? Jadi ini kan masa kepemimpinan, masa jabatan 5 tahun sudah habis. Ya nanti Oktober atau bulan apa itu setelah Oktober pemilihan, terus masa 5 bulan berikutnya sudah pergantian kursi. Itu apa untung dan ruginya tidak setuju dengan penyelenggaraan bulan Desember? Apa untung ruginya? Ingat, masyarakat kalau disuruh mohon maaf PSBB, disuruh karantina, terus sudah siapa yang memberi makan? Masyarakat kita. Jadi kehidupan normal harusnya normal, harus berjalan kembali begitu. Unit UMKM, usaha mikro kecil menengah harus kembali bangkit, usaha besar harus kembali bangkit. Apa alasan kok tidak setuju dinyalakan bulan Desember? Kalau misalnya barangkali yang menjadi alasan utama karena COVID ini begitu. Jadi semuanya harus kreatif, harus inovatif ya. Jadi semuanya harus kembali berjalan normal begitu. Dan kalau kita lihat sekarang kesadaran masyarakat sudah tinggi. Hari ini sudah bagus ya untuk yang kenaikan ya 500 sekian, tetapi yang sembuh juga sudah sekian banyak begitu ya. Jadi kalau kita berpikir ya banyak penyakit selain COVID yang menyebabkan kematian, tetapi kehidupan harus kembali berjalan lagi, tidak bisa seluruh masyarakat terus di rumah. Siapa yang menjamin kehidupan mereka? Untuk mungkin closing statement, Pak, harapan Bapak sebagai pengamat politik pilkada nanti harapannya berjalan seperti apa, Pak?
Apakah masih ngetren gayeng-gayengan kayak pilkada-pilkada seperti sebelumnya, atau harus ada perubahan mindset yang baru, Pak, mengingat di kita saat ini juga menyambut new normal? Ya, ini semuanya kita kalau kita bicara tentang pilkada, bicara tentang kepemimpinan, kita bicara paling utama tentang moral, ya, tentang baik dan buruk. Kita harus bisa memilih pemimpin yang baik, ya, pemimpin yang baik, yang amanah, yang bisa mensejahterakan rakyat, ya, di era new normal ini. Ini tidak mudah. Diperlukan kepemimpinan yang benar-benar cerdas, orang yang matang, ya, orang yang matang itu artinya sudah ahli dan berpengalaman. Sebelumnya sudah ahli dan berpengalaman, sekarang ahli dan berpengalaman tersebut harus diadaptif dengan kondisi new normal wabah COVID-19 ini. Begitu Mas Akil. Ya, berarti mindset masyarakat saat pilkada nanti juga harus dirubah, Pak, ya. Mengingat kita akan melaksanakan pilkada dengan era new normal, otomatis pilkada yang seperti tahun-tahun lalu kemungkinan bakal tidak akan terulang untuk tahun ini, Pak, ya. Iya Mas Akil. Ya, siap. Terima kasih Pak Joko Suryono dari pengamat politik dari Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Sekian perbincangan saya dengan Pak Joko Tribuners. Kita akan kembali lain waktu ataupun lain kesempatan lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.